Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Regina Risma Jani, NPM 2008054. Kali ini saya akan mengulas kembali atau menceritakan kembali sebuah dongeng atau legenda di daerah setempat saya yang berjudul Malin Kundang. Siapa sih yang tidak mengenal cerita Malin Kundang? Cerita yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini yang bercerita mengenai seorang anak yang durhaka kepada ibunya, di mana seorang anak ini dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Sejak masih anak-anak, kita sudah sering membaca, mendengar, bahkan kisah ini sudah sering dijadikan pertunjukan pentas seni ataupun drama. Ya wajar saja jika legenda Malin Kundang ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Lalu sebenarnya apa sih? Bagaimana kisah Malin Kundang tersebut? Yuk, simak video ini, jangan di-skip. Hiduplah satu keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat, di mana keluarga tersebut hanya terdiri dari 2 orang saja, yaitu ibu dan anak. Ibu tersebut bernama Ibu Rubayah, sedangkan anak sematawayangnya bernama Malin Kundang. Lalu, di manakah suaminya? Suaminya sudah lama meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, meski sedikit nakal. Keluarga ini hidup secara pas-pasan, sehingga sang ibu harus bekerja sangat keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Hingga suatu hari, ketika beranjak dewasa, Malin mulai berpikir untuk pergi merantau ke negeri seberang dengan harapan ketika dia balik lagi ke kampung halaman, dia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Niatnya untuk pergi mencari nafkah terwujud setelah menerima ajakan seorang nahkoda dagang kapal yang dulunya miskin kini sudah menjadi seorang yang kaya raya. Mulanya, sang ibu tidak setuju dengan keputusan Malin untuk pergi merantau ke negeri seberang. Namun karena didesak terus oleh sang anak, akhirnya beliau menyetujui untuk kepergian sang anaknya. Dengan satu pesan, "Anakku, jika engkau berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak." Itulah pesan dari Ibu Rubayah kepada anaknya, Malin Kundang. Beberapa hari kemudian, Malin pun pergi meninggalkan sang ibu dan kampung halaman. Setiap harinya tak henti-hentinya sang ibu selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatan sang anak selama di perantauan. Ia pun selalu berharap sang anak cepat untuk kembali. Selama berada di dalam kapal, Malin Kundang banyak sekali mempelajari ilmu tentang pelayaran, sehingga ilmu tersebut diterapkan oleh Malin Kundang di negeri seberang. Bertahun-tahun ia bekerja keras hingga ia membuahai hasil menjadi seorang kaya raya, mempunyai banyak kapal dagang. Meski begitu, ia tak pernah sekalipun mengirimkan surat atau bertukar kabar dengan sang ibu. Seolah-olah dia telah lupa bahwa ada ibu yang menantinya di kampung halaman. Tak lama kemudian, Malin Kundang pun mempersunting seorang putri bangsawan. Berita Malin Kundang yang telah menjadi seorang kaya raya dan menikah sampai ke telinga sang ibu. Beliau merasa bersyukur dan sangat gembira bahwa anaknya telah berhasil di perantauan dan kini hidup makmur. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang selalu menunggu setiap harinya di dermaga. Ia menantikan anaknya yang mungkin akan pulang ke kampung halamannya. Hingga suatu hari, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran menuju kampung halamannya. Penduduk desa kemudian menyambut kedatangan kapal besar tersebut. Sang ibu yang saat itu memang berada di dermaga melihat ada sepasang suami istri yang tengah berdiri di atas geledak kapal yang besar. Ibu Rubayah yakin bahwa mereka adalah anaknya yang sudah lama pergi merantau beserta sang istri. Tak lama ketika kapal telah berhenti, Malin Kundang pun turun, langsung disambut oleh ibunya yang sudah lama menantinya pulang. Sambil memeluk Malin Kundang, sang ibu pun berkata, "Malin Kundang anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa pernah mengirimkan kabar? Namun apa yang terjadi?
Malin Kundang justru melepaskan pelukan sang ibu dan mendorongnya hingga terjatuh. Sambil berkata, "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengakui sebagai ibuku." Padahal sebenarnya Malin Kundang hanya berpura-pura tidak mengenali ibunya. Karena ia malu, ibunya sudah tua dengan memakai pakaian yang compang-camping. Sang istri pun bertanya kepada Malin Kundang, "Wanita itu ibumu?" Malin Kundang pun menyahut, "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku." Sang ibu yang mendengarkan perkataan tersebut dan diperlakukan semena-mena oleh anak kandungnya sendiri, lantas berasa sedih sekaligus marah. Ia tidak pernah menduga bahwa sang anak semata wayang yang ia sayangi, yang ia cintai, kini berubah menjadi anak durhaka, bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Tak lama, kapal Malin Kundang pun kemudian perlahan menjauhi tepian pantai. Karena kesedihan dan kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang pun kemudian menegakkan kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau ia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya tadi. Tapi jika ia benar-benar anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu." Seketika, tak lama setelah sang ibu berdoa kepada Allah, langit pun menjadi gelap. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan terjadilah hujan badai. Kapal milik Malin Kundang yang sudah berlabuh langsung terkena petir besar dan kemudian pecah dihantam gelombang besar. Bangkai kapal kemudian terempas ombak yang bergulung-gulung hingga ke tepi pantai. Bersamaan dengan datangnya badai, tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan menjadi sebuah batu. Saat matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, hujan badai telah reda. Di kaki bukit tampaklah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Tak jauh dari sana tampak sebuah batu yang menyerupai sosok manusia. Konon katanya itulah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan akibat tak mau mengenali ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, di sela-sela batu berenanglah ikan-ikan teri dan tenggiri. Kabarnya ikan-ikan tersebut berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Begitulah dongeng terkenal Malin Kundang yang menceritai mengenai ibu Rubaiyah dan anaknya. Malin Kundang yang mula-mula hidup miskin bersama sang ibu sehingga memutuskan pergi merantau dan berhasil di perantauan dan meminang seorang putri bangsawan dan kembali ke kampung halaman tapi tidak mengenali sang ibu, bahkan justru durhaka kepada sang ibu dan dikutuklah ia menjadi batu. Baik, hanya itu dongeng yang dapat saya sampaikan. Saya Regina Lisma Jenny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.